yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana Habib Rizik, saudara? Ada 300 aparat dilibatkan untuk ikuti, awasi, saudara, yang namanya Habib Rizik dan habisi, saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah publik terus dihebohkan dengan kabar adanya misteri operasi rahasia yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Selama ini kita hanya melihat permukaan, tapi kini tabir itu tersingkap lebar. Sebuah pengakuan yang jelas dan tajam dari Habib Rizik Syihab kali ini akan membuat banyak orang terguncang. HRS sekarang tidak lagi bicara soal prosedur, tapi soal nyawa, darah, dan sebuah sandi rahasia yang menggerakkan ratusan aparat hanya untuk satu orang. Siapa yang memberi perintah di balik tragedi yang merenggut barisan nyawa para syuhada yang sampai saat ini terus dibungkam oleh barisan penguasa? Habib Rizik secara mengejutkan menyeret satu nama paling berkuasa di negeri ini. Dan mungkinkah semua ini terjadi tanpa restu sang pemimpin tertinggi? Tahan napas, karena apa yang akan kita dengar setelah ini bukan sekedar kritik, tapi ini adalah guncangan hebat bagi demokrasi kita, hingga para tokoh menegaskan hal penting soal ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara, yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana Habib Rizik, saudara. Ada operasi derima kok, kita dapat dia punya datanya, saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi derima untuk ikuti, awasi, saudara, yang namanya Habib Rizik dan habisi, saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Ini bukan saya yang bilang ya, ini Habib Rizik yang mengatakan demikian. Yang bertanggung jawab terhadap anu dan anu dan anu dan anu itu adalah Jokowi secara eksplisit. Dan ini saya katakan sekali lagi adalah tuduhan yang serius, yang mana seharusnya Pak Jokowi ini katakanlah merespons, karena tuduhan ini lebih berat daripada tuduhan ijazah palsu. Ada orang secara gamblang menuduh Pak Jokowi telah menghabisi anu dan anu, kemudian memerintahkan secara eksplisit kepada jajaran instansi anu dan anu untuk melaksanakan perintah khusus terkait menghilangkan nyawa seseorang. Itu tidak ditanggapi, cuek-cuek aja. Saya melihat kenapa Pak Jokowi ini tidak memperkarakan perkataan Habib Rizik ini, padahal ini diucapkan di muka umum tanpa persidangan dan bukan merupakan kabar tentang suatu perkara yang sudah diputuskan secara hukum. Tapi Habib Rizik ini berani mengatakan demikian dan demikian. Saya lihat Pak Jokowi tidak merespon hal ini karena takut memang terbuka begitu. Ya entah apa yang ditakuti oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu ada dalam keadaan yang memiliki power untuk memperkarakan hal ini. Tapi orang sebesar Pak Jokowi ini disebut di hadapan umum oleh seorang Habib Rizik sudah melakukan anu dan anu, kilometer 50 dan lain sebagainya, kemudian ada operasi delima dan lain sebagainya yang mengaitkan juga dari kepada Kapolri dan lain sebagainya. Ini seharusnya ditanggapi secara serius, lebih serius daripada Jokowi menghadapi ijazah palsu. Ya, itu seharusnya, dan itu memang yang dirasakan oleh Habib Rizik, dan Habib Rizik tidak akan berkata seperti ini kalau beliau tidak memiliki data-data pendukung, yang mana mungkin itu dari awal memang sudah diusahakan untuk diadakan proses hukum tetapi tidak ada tanggapan, yang mana pada akhirnya apabila Pak Jokowi malah menggubris apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, itu akan senjata makan tuan, itu bumerang, itu akan kembali kepada dirinya. Mari kita mulai dari sebuah perumpamaan yang sangat menohok.
Tahukah kita bahwa dalam ajaran agama pintu surga ada 8, sementara pintu neraka hanya 7? Tapi lihatlah realita dari sebuah institusi di bawah kepemimpinan Jokowi hingga Prabowo yang justru banyak dianggap lebih tertutup dari neraka. Jika sebuah lembaga hanya punya satu pintu akses, maka kontrol ada di tangan siapa? Karena pintu bukan sekedar kayu dan besi, tapi pintu adalah simbol siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus disingkirkan. Inilah sebuah dilema besar, siapa yang mengawasi para pengawas kita. Di zaman Romawi, penjaga disewa untuk menjaga kesetiaan istri. Tapi bagaimana jika sang istri justru berselingkuh dengan penjaganya sendiri? Itulah sindiran pedas bagi kondisi hukum kita sekarang. Kita punya polisi, tapi siapa yang mengawasi mereka jika mereka mulai bergerak dan diatur untuk kepentingan sang penguasa yang di luar jalur? Polisi seharusnya adalah warga sipil yang dipersenjatai untuk melindungi kita. Tapi pertanyaannya, apakah mereka merasa sebagai pelindung rakyat atau justru menjadi alat pemukul negara? Kalau polisi itu secara prinsip demokrasi yang mana seharusnya itu adalah armed civilians, mereka adalah warga sipil yang dipersenjatai, maka mereka itu keberpihakannya kepada warga sipil, bukan kepada pemerintah, apalagi mantan pemerintah seperti Joko Widodo. Nah sekarang bagaimana? Orang yang paling atas Kapolri itu orangnya Jokowi. Kemudian sekarang Kompolnas juga tadi entah bagaimana dalam permasalahan ini seperti tidak berbicara sama sekali begitu. Kemudian Polda Metro tatkala masuk masalah, keluar masalah, seenaknya saja. Yang mau diproses, yang tidak diproses begitu. Seenaknya. Kini pernyataan Habib Rizik semakin memanas. Beliau secara tegas menuduh bahwa di masa pemerintahan Jokowi, tekanan yang ia alami mulai dari upaya penangkapan, penghancuran organisasi FPI hingga peristiwa KM50 yang menewaskan 6 santrinya bukanlah sebuah kebetulan. Beliau mengklaim ada operasi Delima yang melibatkan ratusan aparat. Habib Rizik menyatakan dengan lantang, operasi ini tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan presiden, dan ini adalah tuduhan yang sangat berat. Namun, ada satu hal yang membuat publik merinding dan bertanya-tanya, mengapa Jokowi justru diam dan mengapa Prabowo juga diam? Tapi mengapa untuk urusan ijazah direspon dengan menghalalkan segala cara? Namun, untuk tuduhan keterlibatan dalam operasi yang mengancam nyawa, sampai sekarang belum ada klarifikasi terbuka. Apakah ini strategi atau sebuah pengakuan dalam diam? Inilah misteri yang membuat masyarakat berspekulasi tanpa henti. Di dalam ranah hukum, setiap tuduhan serius seperti ini sebenarnya bisa masuk ke delik aduan jika pihak yang dituduh merasa nama baiknya dicemarkan. Hukum kita menyediakan ruang bagi siapapun yang merasa dirugikan untuk melapor dan membuktikan kebenaran di pengadilan. Dan diamnya Jokowi hingga Prabowo bisa diartikan bermacam-macam. Namun dalam demokrasi yang sehat, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama agar fitnah tidak menjadi bola liar yang merusak persatuan. Kita perlu tata hati kita. Allah, ingat ada akhirat. Hei ahli iman, tidak hanya hari ini Anda hidup, ada setelah itu dicabut nyawa saya dan nyawa Anda. Lalu ada alam barzah, ada hitungan, lihat, ada hitungan di hadapan Allah. Jangan sampai merasa sudah berjaya lalu amat malaikat tidak bisa menanya Anda, enggak. Jangan sampai merasa sudah berjaya lalu malaikat rakib atid tidak bisa menulis mencatat amal, tidak. Semua ada hitungannya, dan takutlah kepada Allah. Itu yang kami serukan kepada siapapun. Jika pemimpin yang mendengar suara ini, kami mencintai Anda, semoga Anda selamat. Kalau Anda tidak baik, semoga menjadi baik. Jika Anda menjadi rakyat yang menghendaki kemuliaan, kebaikan, semoga Allah berikan ketulusan kepada Anda. Itu saja. Kami tidak merindukan, tidak menginginkan satu orang masuk neraka. Maka ayo baik-baik, ayo yang benar, ayo sadar, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sesaat di dunia raja-raja telah meninggal, orang-orang kaya sudah banyak mati, kan begitu.
Apakah kita ingin mati dalam keadaan fakir, nggak punya amal baik, atau bahkan punya kezaliman kepada manusia yang akan menuntut kita nanti di akhirat? Semoga Allah menyelamatkan kita semua, dimulai dari pemimpin sampai rakyat jelata. Dan meski nasihat Buya Yahya yang membahas secara umum dan bukan membahas hal ini secara langsung, namun asupan beliau bisa menjadikan kita sebagai tuntunan kebaikan terkait seorang pemimpin seperti demikian dalam pandangan Islam, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kekuasaan hanyalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Keadilan mungkin bisa diatur, tapi keadilan tidak akan pernah mati. Mari kita kawal terus demokrasi ini dengan akal sehat dan hati yang bersih.